Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kajian tematik yang hari ini insyaallah temanya adalah tentang 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, saya ingin mendahului dengan sebuah hadis ringan. Sebuah hadis ringan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pada suatu hari di saat aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk tenang, aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, berdoalah untukku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Mendengar itu Aisyah sangat bahagia, terlihat dari wajahnya. Lalu dia tertawa sampai kepalanya menunduk ke pangkuannya. Nabi melihat kondisi Aisyah. Lalu Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah doaku membuat kamu bahagia? Kemudian Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu itu, wahai Rasulullah. Kita dengar ini aja merasa haru. Lalu Rasulullah pun berkata, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Itulah doaku untuk umatku pada setiap kali sholat. Tanpa kita ketahui, Rasulullah setiap sholat mendoakan kita. Bukan hanya Aisyah yang didoakan. Itu doaku untuk umatku. Satu hari 5 kali sholat, ya Rasulullah mendoakan kita 5 kali. Betapa Rasulullah sangat sayang kepada kita. Pantas kalau kita banyak-banyak berselawat kepada beliau. Tiap hari 100 kali, 1000 kali dengan ikhlas kita berselawat kepada Rasulullah. Karena beliau sangat sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saya akan membahas sebuah hadis tentang 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini saya ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 28. Pada kesempatan yang lalu nomor 15. Hari ini nomor 28.
ada 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah sebuah karya besar Imam Nawawi yang telah mendapatkan pengakuan dunia. Kitab ini banyak dibaca, banyak dihafal, banyak diamalkan oleh umat Islam. Di sini beliau menyajikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mau'idah. Mau'idah adalah sebuah wasiat atau disebut juga petuah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan balighah, suatu petuah kepada kami, yaitu berupa yang disebut ini mau'idah. Mau'idah yang sangat mengena, sangat berkesan di hati. Suatu mau'idah yang sangat membuat jiwa kita begitu bergetar, sangat menyentuh. Jadi Abu Najih mengatakan wazarafat minhal uyun, sampai-sampai kami berlinangan air mata. Dan tanpa kita sadari, katanya, kita berderai air mata kita mendengar nasihat dari Rasulullah. Begitu dahsyat pengaruh dari mau'idah yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, sehingga beliau membawakannya dengan tenang, dengan khusyuk, sehingga masuk ke dalam jiwa. Demikian hadisnya. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah nasihat yang menjadikan hati kami bergetar dan menangis. Lalu para sahabat dalam hal ini diwakili dengan perkataan Abu Najih, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah sebuah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Sahabat pada saat itu, saking khawatir Rasulullah akan dipanggil oleh Allah dalam waktu yang terbatas, kesempatan yang terbatas, mereka minta wasiat. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idata muwaddi' fa'usina. Maka berilah kami wasiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa wasiatnya? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abad fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasatara ikhtilafan katsira. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan patuh meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Patuhi. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nanti kita lihat nasihat-nasihat ini dengan seksama. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta. Laisal ghina, ghina itu kekayaan, an kasratil arad, bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs.
Ghina atau kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadis ini menjelaskan bahwa kekayaan itu yang kita peroleh di dunia harus dipadukan dengan ketakwaan sehingga menjadilah kekayaan hati. Jadi di sini kaitannya dengan ketakwaan. Apakah boleh seseorang selain bertakwa dia kaya? Boleh. Kita padukan kekayaan dengan ketakwaan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat beliau wafat, kekayaannya 250.000 dinar. Berapa tuh kira-kira? Jadi kalau di kurs ya, dengan kurs sekarang kurang lebih 15 miliar. Pada saat dia wafat. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dari keluarga bangsawan. Keluarganya aja hartanya banyak. Dan selain bangsawan, Sa'ad bin Abi Waqqas gemar sekali berinfak. Jadi kekayaan dipadukan dengan ketakwaan. Berinfak di jalan Allah. Jadilah ghinan nafs. Kekayaan hati. Saat ini masuk agama Islam dalam usia 17 tahun. Relatif muda. Seluruh keluarganya menentang dia. Bahkan ibunya memboikot. Tidak mau bicara, tidak mau makan. Ibunya mogok makan karena Sa'ad masuk Islam. Ibunya menginginkan Sa'ad kembali ke agama leluhurnya. Tapi Sa'ad tidak mau. Tapi Sa'ad tetap berlaku sopan, sayang, bertutur kata baik kepada ibunya, kepada keluarganya. Tapi pada saat terkait dengan akidah, dia melepas diri. Apa yang terjadi atas perbuatan Sa'ad? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Sa'ad orang yang menyebabkan turunnya surah Luqman ayat 15. Asbabun nuzul surat Luqman ayat 15 berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat dia tetap patuh kepada orang tuanya, kepada ibunya. Walaupun ibunya memboikot dia dengan mogok makan dan tidak mau berkata-kata. Dia tetap sayang, dia tetap hormat. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, kata Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi kalau orang tua menyuruh kita mensekutukan Allah, jangan ikut. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luar biasa. Ketaatan seorang anak. Ini contoh yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengirimkan zakat kepada gubernur Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi sebesar 5.000 dinar. Marwan. 5.000 dinar. Gak tanggung-tanggung kalau kasih infak atau zakat. Lalu sebaliknya, dia sendiri hidup sederhana, tidak berlebihan. Menjelang wafatnya, beliau berwasiat. Dia minta dikafankan dengan baju yang bahannya kasar, yang pernah dipakai pada saat perang Uhud. Saat perang Uhud, bajunya disimpan. Pada saat mau wafat, dia bilang kepada anaknya, tolong nanti kafankan aku
dengan baju yang pernah aku pakai pada perang Uhud. Nggak mau. Itu contoh kehidupan dia sangat sederhana. Lalu apakah hanya saat yang demikian? Tidak. Banyak sahabat Nabi, contohnya Abdurrahman bin Auf. Kalau tadi Marwan, sekarang Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Nabi yang paling kaya. Ia merupakan orang ke-8 yang memeluk agama Islam. As-sabiqun awalun. 8 orang pertama. Lalu pada saat hijrah, kondisi Abdurrahman bin Auf miskin. Di Madinah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Nabi pada saat itu mempersaudarakan orang yang kaya dengan yang miskin. Jadi biar hidupnya bisa berjalan dengan ya minimal ada lah gitu ya. Pada saat Sa'ad bin Ar-Rabi menjadi saudaranya, Sa'ad berkata, "Ya Abdurrahman, hartaku akan aku bagi 2. Separuh untukku, separuh untuk engkau." Tapi apa? Kata Abdurrahman. Tidak, saya tidak mau. Tunjukin aja aku di mana letaknya pasar. Lalu dia berbisnis, menjadi pebisnis ulung. Pembisnis yang kaya. Hartanya saat wafat 6,2 triliun. Kalau dirupiahkan. Itu sudah didermakan kemana-mana. Setiap dia dermakan, harta itu datang. Allah sangat mengerti hamba-hambanya. Dan Abdurrahman, walaupun dia kaya, beliau selalu mengikuti setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun dia alpa dari peperangan. Lalu Abdurrahman memberikan wasiat sebelum beliau wafat, hartanya kepada 100 orang yang pernah ikut perang Badar. Setiap orang masing-masing mendapatkan 400 dinar. Bukan dirham ya, dinar. Kemudian Utsman bin Affan, kekayaan Utsman 2,53 triliun. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah mengatakan kalau di kurs itu hartanya 2,525 dalam bentuk cash. Lalu ada 1.000 ekor onta yang kalau dihitung harganya 7.740 juta. Jadi kalau di total 2,53 triliun. Setiap peperangan beliau selalu mendermakan ontanya dan juga uangnya. Jadi dipadukan lagi nih, kaya dengan ketakwaan. Lalu Az-Zubair Ibnu Al-Awwan. Az-Zubair ini adalah putra dari bibinya Nabi Muhammad, Syafiyah. Syafiyah saudaranya Hamzah Abdul Muthalib. Syafiyah binti Abdul Muthalib. Syafiyah termasuk as-sabiqun al-awwalun. 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu yang perempuan adalah Syafiyah selain Fatimah. 10 orang yang masuk Islam perempuan, salah satunya Syafiyah. Syafiyah saudaranya Hamzah. Syafiyah juga ikut peperangan. Namun wanita oleh Rasulullah hanya diberi tugas untuk merawat pasukan yang cedera, yang luka. Namun pada perang Uhud, Syafiyah langsung turun ke medan perang dengan membawa tombak. Pada saat saudaranya ditombak, jasadnya wafat, ada Syafiyah di sana. Di medan perang, Syafiyah ikut berperang membawa tombak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali Az-Zubair, anaknya Syafiyah, juga termasuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Az-Zubair. Ia memiliki kontribusi yang besar dalam setiap pertempuran seperti perang Riddah, perang suku-suku pemberontak Arab pada saat itu. Lalu penaklukan kekaisaran Sasaniyah. Sasaniyah itu Persia pra-Islam.
Jadi sempat berperang, ditaklukkan pada tahun 633 sampai 634 dan seterusnya. Ini yang menarik. Dia disebut murid Rasulullah. Jadi Az-Zubair disebut sebagai murid Rasulullah. Karena Nabi pernah bersabda tentang dirinya. Nabi bersabda, setiap nabi memiliki murid. Dan muridku adalah Az-Zubair. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang mengunus pedangnya untuk berperang. Pada saat perang pertama, yang membawa pedang adalah Az-Zubair. Pertama kali. Kekayaan Az-Zubair 3,54 triliun. Dia juga saudagar kaya. Menurut Sahih Bukhari, saat wafat Az-Zubair hanya meninggalkan kekayaan, jadi kebanyakan hartanya itu berupa rumah-rumah di Madinah, di pinggiran Madinah, lalu di Basrah itu di Irak, di Kufah, juga di Mesir. Hartanya kebanyakannya aset tetap ya. Yang terakhir Talhah bin Ubaidillah. Talhah adalah bodyguardnya Rasulullah. Badannya kuat, setiap pertempuran pasti dia membentengi Rasulullah, menjaga Rasulullah dari serangan musuh. Nama lengkap beliau adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana al-Quraisy at-Tam'i al-Makki al-Madani. Jadi beliau masih satu keturunan nama Nabi dari sudut Murrah. Ketemunya di Murrah. Jadi satu leluhur dengan Nabi. Kekayaannya nggak sebanyak yang lain, hanya 542 miliar kalau di kurs dalam rupiah. Kemudian Talhah juga merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Coba aja lihat. Hampir semuanya as-sabiqun awal. Kaya-kaya, bisnisnya sukses. Tapi dermanya juga luar biasa. Ketakwaannya luar biasa. Ia masuk Islam melalui anak dari pamannya. Siapa anak dari pamannya? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sepupu dari Talhah. Jadi mereka awal-awal memang kan dalam lingkup keluarga Rasulullah menyebarkan agama Islam. Lalu kemudian baru menyebar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, jangan dipilah-pilah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata. Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi masuklah Islam secara kafah, jangan dipilah-pilah. Dewasa ini banyak orang yang berkata, jangan bawa-bawa agama ke kantor. Kantor adalah urusan bisnis, urusan profesionalisme. Ini urusan pekerjaan, ini urusan dagang, urusan politik, urusan negara dan sebagainya, urusan sosial, urusan budaya. Jangan bawa agama, itu salah. Itu tidak boleh. Janganlah kita memisahkan syariah agama dengan negara, dengan budaya, dengan tatanan pergaulan dan lain-lain. Mari kita padukan agama dengan dunia. Kita harus selalu mengatakan, aku ini adalah muslim. Ishhadu bi ana muslim. Sungguhnya aku ini muslim. Aku adalah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Aku akan terus menjalankan ketakwaan kepada Allah. Tidak akan berhenti sampai nyawa meregang dari jasad. Takwa itu adalah pakaian yang selalu menyatu dengan diri kita, menghiasi hidup kita. Takwa adalah
pakaian yang harusnya kita jaga. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Senantiasa bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tidak pandang bulu. Ketakwaan itu kita bawa kemanapun. Ke kantor, ke pasar, kemana kita bawa ketakwaan. Kita bawa ke pasar, artinya pada saat kita menimbanglah dengan jujur. Tidak boleh mengurangi timbangan. Itu adalah kita membawa ketakwaan ke pasar. Bagaimana wasiat takwa Nabi Ayub? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilahu aba'aka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Yakub, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya sebelum wafat, jaga ketakwaan. Lalu apakah kita mampu menyerahkan seluruh urusan kita, hidup kita, mati kita kepada ajaran Allah? Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qayyima millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa makana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 161. Lalu kelanjutannya 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih ada wasiat yang kedua. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hendaknya kalian senantiasa tunduk dan patuh, betul-betul tunduk kepada pemimpin, kepada khalifah, kepada penguasa yang memimpin kita, memimpin kaum muslimin. Kenapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun ternyata yang menjadi pemimpin itu seorang budak, nggak ada masalah. Dia menjadi raja, menjadi presiden, menjadi khalifah, menjadi amir. Tetap kita harus patuh kepada dia. Lalu Nabi dalam riwayat lain mengatakan, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Kita tetap wajib taat patuh walaupun dia menzalimi kita. Walaupun dia menyakiti kita, merampas harta kita. Kita wajib taat demi apa? Demi terjaganya stabilitas, demi terjaganya kemaslahatan bersama. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa kewajiban tunduk dan patuh pada pemerintah bukan dalam segala urusan. Kewajiban taat itu selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia memerintahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban. La ta'ata limakhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada sesama manusia dalam hal yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita diminta meninggalkan sholat, maka tidak perlu kita taati. Membuka jilbab, minum khamar, meyakini bahwa agama itu sama, nggak usah diikutin. Meyakini
bahwa beribadah itu tidak wajib, tergantung situasi. Kita tinggalkan, nggak boleh kita ikuti. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan kenapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah, kepada penguasa. Tadi saya sebutkan karena stabilitas. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena ke depan siapapun dari kalian yang diberi umur panjang, kata Rasulullah, pasti akan melihat perselisihan, akan melihat persengketaan dan perseteruan yang sangat banyak. Nah, maka itu akan membuat perpecahan. Nggak usah susah-susah. Penetapan satu Ramadan, penetapan satu Syawal, selalu berbeda pendapat. Kalau kita ikut ajaran ini, maka kita ikuti pemerintah. Jadi untuk menghilangkan dan menutup perpecahan, solusinya adalah leadership atau kepemimpinan. Yang terakhir, wasiat ketiga, berpeganglah pada sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ati dhalalah. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah ya sunnah Rasulullah. Ini ada kiasan, gigitlah dengan gigi geraham. Kita ketahui bahwa yang paling kuat itu gigi geraham. Gigit, jangan lepas. Dan waspadalah kalian dari perkara yang baru, perkara yang diada-adakan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Jangan diikuti. Karena setiap perkara yang baru adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud 4607 dan At-Tirmizi 2676. Hadis ini hasan sahih. Jadi ikutilah keteladanan Nabi, suri tauladan Nabi, sunnah Nabi, para sahabat, dan terlebih lagi khulafa'ur rasyidin. Karena dengan mempertahankan sunnah Nabi, memahami agama sesuai dengan sunnah Nabi, bercermin dengan praktek-praktek sahabat dan khulafa'ur rasyidin, maka agama ini tidak akan dapat ditunggangi oleh siapapun. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.